Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Salatan wa salaman daiman ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa salaman tasliman katsiran amma ba'd. Kaum muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur mari kita sama-sama tingkatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena atas karunia-Nya kita masih bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di masjid ini. Salawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda kita suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para pengikutnya yang setia mengikuti sunnahnya hingga akhir zaman nanti. Kaum muslimin yang berbahagia, jamaah Masjid Al-Adin rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita melaksanakan sholat Jumat, izinkan kami untuk menyampaikan beberapa informasi. Informasi yang pertama berkaitan dengan pelaksanaan sholat Jumat pada hari ini yang akan bertindak sebagai khatib dan imam Ustadz Hafidh Ali, kemudian muazzin Pak Tutang Solehin. Waktu Jumat hari ini jatuh pada pukul 11.52. Informasi yang kedua, laporan terkait keuangan Masjid Al-Adin. Pemasukan saldo minggu lalu sebesar Rp291.997.000, kotak amal sebesar Rp2.150.000, total Rp2.441.997. Adapun pengeluaran operasional peribadatan sebesar Rp2 juta, kemudian sarana prasarana sebesar Rp315.000, total Rp2.315.000. Maka saldo saat ini adalah Rp126.997. Kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada para jamaah sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal kebaikan kita, mengalir pahala kebaikannya untuk kedua orang tua kita, menjadi wasilah untuk menghapus dosa-dosa di masa lalu dan menjadi rezeki yang berkah. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا حي على حي على حي على حي على إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluh salawatu rabbi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ketakwaan yang sebenar-benarnya, yaitu dengan mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, serta menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla dan oleh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah Jumat rahimakumullah, pada tahun ini 79 tahun Indonesia sudah merdeka dari penjajahan negara asing. Menilik peristiwa sejarah Indonesia 79 tahun yang lalu, kita dapatkan bahwa Insinyur Soekarno membacakan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Tentu ini adalah anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemerdekaan adalah cita-cita setiap warga negara dimanapun berada. Sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, kemerdekaan bukanlah semata terbebas dari penjajahan bangsa lain. Akan tetapi yang jauh lebih utama dari itu adalah manakala seorang hamba bisa terbebas dari segala hal yang menghalanginya dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, terbebas dari segala sesuatu yang menjauhkannya dari surga Allah Subhanahu wa ta'ala, karena maksud dan tujuan hidup manusia adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tentu setiap dari kita ingin menjadi manusia yang merdeka dengan seutuhnya, hidup tanpa ketergantungan terhadap sesuatu, hidup aman dan bebas dari penghambaan dan penjajahan. Setiap orang berani untuk membeli dengan harga mahal untuk kemerdekaan yang hakiki itu. Karena jika tidak merdeka, berarti setiap sikap untuk disiksa, dilusuti, dibentak-bentak, diusir, dihina, diserobot, didiskriminasi, atau bahkan yang terparah dibunuh. Akan tetapi ironisnya, banyak orang belum mengetahui apa itu kemerdekaan yang hakiki. Kemerdekaan yang sejati, mereka belum bisa membedakan antara kemerdekaan hakiki atau keterburukan. Ketika kita tidak mengetahui apa itu kemerdekaan hakiki, tentu kita akan terperosok ke dalam kemerdekaan yang semu, sehingga acuh tak acuh dan tidak berusaha meraih kemerdekaan hakiki, atau bahkan mengganti kemerdekaan hakiki yang telah didapatkannya dengan keterburukan dan kehinaan. Sidang Jumat rahimakumullah, merdeka dalam Islam dimaknai dengan sikap ketundukan dan kepatuhan.
Merdeka adalah penghambaan mutlak kepada zat yang berhak untuk disembah, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Merdeka adalah terbebas dari segala belenggu penjajahan sesama manusia dan keluar dari keterpurukan hidup di dunia. Ketika seorang muslim terbebas dari penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala dan tunduk serta patuh kepada aturan dan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, maka di sanalah muncul kemerdekaan sejati dan hakiki. Kemerdekaan inilah tujuan diutusnya Nabi Muhammad SAW ke muka bumi, juga tujuan dakwah para sahabat dan kaum mukminin yang mengikuti jalan beliau. Ketika peristiwa Quraisy terjadi, yaitu pertempuran antara kaum muslimin dengan bangsa Persia, panglima kaum muslimin saat itu yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an mengutus salah satu prajuritnya yaitu Rib'i bin Amir untuk menghadap panglima Persia yaitu Rustum. Dalam pertemuan tersebut, Rustum bertanya kepada Rib'i, apa tujuan pasukan kaum muslimin datang menuju Persia? Mengapa mereka datang ke Persia? Maka dengan lantang Rib'i menjawab dengan kalimat yang dicatat dengan tinta emas oleh Zarah. Kalimat itu dinukil dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah dan buku-buku yang lainnya. Rib'i berkata, Allahumma ba'athana linukhrija man sya'a min ibadatil ibad ila ibadatillah. Allah Subhanahu wa ta'ala mengirim kami untuk memerdekakan siapa yang dikehendakinya dari penghambaan kepada sama manusia menuju penghambaan kepada Allah semata. Wa min diyamid dunya ila sa'atiha, untuk memerdekakan mereka dari dunia yang sempit menuju dunia yang luas. Wa min jawril adyan ila adalil Islam, serta memerdekakan manusia dari kesewenang-wenangan agama lain menuju kepada keadilan Islami. Jamaah Jumat rahimakumullah, lihatlah bagaimana seorang sahabat yang mulia Bilal bin Abi Rabah radhiyallahu an yang memahami makna kemerdekaan hakiki. Ketika itu beliau menjadi budak atau hamba sahaya Abu Jahal, walaupun jasadnya disiksa dengan siksaan yang teramat pedih, yaitu ditindih batu yang sangat panas. Apabila diletakkan panci yang diisi air, maka akan mendidih. Tetapi beliau tetap mempertahankan keimanannya, sebab beliau mengetahui dan memiliki jiwa yang merdeka, jiwa yang bertauhid dan tunduk hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan itulah beliau menjadi hamba yang merdeka dengan seutuhnya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan risalah yang beliau emban memiliki misi untuk membawa manusia kepada kemerdekaan yang paling hakiki, kemerdekaan dari kegelapan menuju hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala, dari kebodohan menuju kepada ilmu pengetahuan, dari kekuatan iman menuju kepada keadilan, kemerdekaan yang dengan cepat menjadi gerbang besar menuju kemenangan di dunia dan akhirat. Bahkan menginspirasi Eropa untuk beranjak dari masa kegelapan menuju kepada masa kemajuan. Dengan kekuatan ini pula dua kekuatan besar yaitu Persia dan Romawi ditunjukkan di awal sejarah Islam. Kemerdekaan tersebut adalah tauhid.
sehingga apabila tauhid itu dicampakkan, maka keterpurukan dan kehinaanlah yang akan dialami oleh umat dan bangsa ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Sidang Jumat yang kami hormati, salah satu contoh nyata yang Allah Subhanahu wa taala kisahkan di dalam Al-Qur'an dan harus kita jadikan pelajaran, yaitu kisah Nabi Musa alaihissalam dengan Bani Israel. Yaitu ketika Nabi Musa alaihissalam dengan izin Allah Subhanahu wa taala sukses untuk memerdekakan kaumnya Bani Israel dari penjajahan dan penyembahan kepada Fir'aun untuk mengaku sebagai Tuhan. Bani Israel akhirnya menghirup kemerdekaan hakiki setelah sekian lama menjalani kerja paksa, diberlakukan diskriminatif dan dipaksa untuk menyembah Fir'aun. Di dalam Al-Quran, kisah Nabi Musa alaihissalam dengan Bani Israel ini diabadikan sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi dhkuru ni'matallahi 'alaikum idh ja'ala fiikum anbiya'a wa ja'alakum muluka wa ataakum ma lam yu'ti ahadan minal 'alamin. Ya qaumi dkhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum wa la tartaddu 'ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, hai kaumku, ingatlah nikmat Allah atasmu ketika Dia mengangkat nabi-nabi di antaramu dan dijadikannya kamu orang-orang yang merdeka dan diberikannya kepadamu apa yang belum pernah diberikannya kepada seorang pun di antara umat-umat yang lain. Hai kaumku, masuklah ke tanah suci yang telah ditentukan Allah bagimu, dan janganlah kamu lari ke belakang karena takut kepada musuh, maka kamu menjadi orang yang merugi. Sayangnya, kemerdekaan yang Bani Israel rasakan tidak mau mereka syukuri. Pembangkangan demi pembangkangan mereka lakukan terhadap Nabi Musa alaihissalam. Ajaran terhadap tauhid mereka khianati dengan menyembah patung anak sapi. Khianat adalah sikap yang kemudian membuat kemerdekaan yang hakiki dengan kesesatan dan keterburukan lantaran kesombongan dan pembangkangan mereka. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala melaknat dan memurkai mereka di dunia dan di akhirat. Inilah akibat yang akan menimpa apabila kita tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sudahkah kita berusaha untuk meraih kemerdekaan hakiki tersebut? Apabila belum, usaha apa yang sudah kita lakukan untuk meraihnya? Apabila sudah, bersyukurlah dan jagalah nikmat terbesar ini. Kemudian ajaklah manusia untuk meraih kemerdekaan yang hakiki ini. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa barik wa an'im
على سيدنا ومولانا محمد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب احزم أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وأقيم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استووا واعتدلوا سووا صفاتكم صفيان اللسان بلا مكان. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح
تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.